Film dimulai dengan Jaeon kecil yang tak sengaja membunuh sapi-sapi dan anjing milik kedua orang tua angkatnya di peternakan. Itulah mengapa di akhir film The Witch pertama, ayahnya pernah bilang kalau dirinya sedikit menyesal karena mengadopsi Jaeon. Dan kalau dipikir-pikir, mana ada anak kecil bisa membantai sapi-sapi besar hanya dalam waktu singkat, kalau bukan seorang penyihir. Scan lalu berpindah ke beberapa tahun yang lalu, di mana kita diperlihatkan bus pariwisata sedang membawa rombongan admin grup CODAB bekas ke sebuah tempat wisata. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan bus itu malah menuju ke tempat pertambangan. 4 orang yang merupakan kru bus pariwisata kemudian melepaskan gas beracun ke arah penumpang dan membunuh semua penumpang terkecuali seorang wanita cantik yang sedang hamil. Wanita itu lalu dibawa ke sebuah laboratorium rahasia. Saat terbangun, ia disambut oleh Dr. Big dan saudari kembarnya yang terlihat masih muda. Keduanya menjelaskan kalau mereka sudah memodifikasi bayi dalam kandungan wanita tersebut, yang nantinya akan melahirkan anak kembar berkemampuan super tinggi, dan salah satunya adalah Jaeon. 우린 너의 편이야. Kita kembali ke masa kini, tepatnya setelah peristiwa film sebelumnya, di mana 4 anak muda dari lab Shanghai yang bisa dibilang seorang penyihir layaknya Jaeon mulai menyusup ke sebuah lab rahasia bernama Arkman. Mereka membantai semua yang ada di sana tanpa tersisa. Namun tanpa disadari, salah satu gadis muda yang juga ciptaan Dr. Big itu berhasil selamat dari kejadian pembantaian dan berhasil melarikan diri dari fasilitas Arkman. Gadis itu biasa disebut Girl atau Ark One Datum Point. Girl lalu keluar dari gedung lab untuk pertama kalinya. Dan seperti yang dialami Jaeon, ia juga memiliki gangguan di otaknya yang mengakibatkan sakit kepala. Di hari yang sama, kepala lembaga Arkman yaitu Mr. Jang menemui kembaran Dr. Big yang merupakan ketua eksekutif. Di sana mereka membahas tentang kaburnya Girl, serta orang-orang di balik penyerangan lab Arkman yang pastinya mereka bukan orang-orang biasa. 이것이 말이죠. 로 걸어 나갔어요. Di samping itu, Girl berjalan di atas jalanan bersalju dengan badan yang berlumuran dengan darah. Ia kemudian berakhir di sebuah jalan yang cukup sepi. Namun di saat itu juga, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan sangat cepat dan hampir menabraknya. Mobil yang berhenti itu kemudian memaksa Girl untuk masuk. Dan ternyata mereka adalah kelompok kriminal yang terlihat sedang menculik seorang wanita bernama Kyung-hee. Alasan mereka menculik Kyung-hee karena permasalahan warisan tanah yang diperebutkan oleh bos mereka yaitu Yongdo dan almarhum ayah Kyung-hee. Di dalam mobil itu, para penjahat sedikit penasaran dengan Girl karena tampilannya yang mengenakan baju rumah sakit jiwa sekaligus berlumuran dengan darah. Hal itu terus saja membuat Girl marah dan dengan singkat menyerang mereka yang menyebabkan mobil mereka hilang kendali menabrak kedebuk pisang. Untung saja Kyung-hee dan Girl berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kyung-hee kemudian menghubungi pamannya yang bernama Bagong untuk minta jemputan. Karena tak tega melihat cewek ditinggal sendirian, akhirnya ia pun membawa Girl pulang bersama paman Bagong. Sesampainya di kediaman Bagong, Girl diperiksa oleh Bagong yang kebetulan sekali dokter hewan. Si Bagong tentu saja terkejut saat melihat punggung Girl dipenuhi dengan peluru. Namun setelah peluru-peluru itu diambil, luka bekas tembakan itu langsung sembuh tak berbekas, yang membuat si paman Bagong terheran-heran. 괜찮아요, 저. Alih-alih membawanya ke kantor polisi, Kyung-hee lebih memilih merawatnya sampai Girl benar-benar sembuh. Kyung-hee lalu membawa Girl pulang ke rumahnya dan mengajaknya makan malam bersama sang adik yang bernama Daegyeol. Selayaknya adik dan kakak, mereka merebutkan tentang makan malam yang menunya cuma nasi sama gilingan batu bata. Tetapi saat keduanya ribut, makanan itu secara tiba-tiba dihabiskan oleh Girl yang membuktikan kalau Girl benar-benar sedang makan.
Sementara itu di Arkman, Kapten Jo Heon yang merupakan agen bayaran baru menyelesaikan pekerjaannya dan dijemput oleh rekannya yang bernama John. Sesampainya di rumah, Jo Heon membersihkan darah-darah di tubuhnya dan mengambil beberapa peluru yang mengenai dirinya. Terlihat kalau bekas luka dari peluru itu juga langsung hilang, yang menandakan kalau Jaeon dan John sama-sama ciptaan Dr. Big. Dengan kemampuannya itu, Jo Heon juga semakin mudah untuk bekerja. Bahkan ia hanya menggunakan matanya untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Keesokan harinya, Jo Heon dan John pergi ke rumah si ketua. Di sana mereka diminta untuk mencari keberadaan Girl, dan untuk mempermudah pencarian, Jo Heon diberi alat pelacak yang terhubung dengan chip yang terpasang di tubuh Girl. Saat keduanya pulang dari rumah ketua, ternyata mereka dikejar-kejar karena belum bayar es teh. John pun langsung tancap gas dan masuk ke dalam hutan. Namun saat mobil si pengejar mengikutinya sampai ke hutan, mereka malah kehilangan jejak John. Dan saat itulah mobil John muncul lalu menabrak mereka. Kedua orang itu kemudian keluar dari mobil dan melemparkan pintu ke arah John. Tentu saja John dengan mudah menangkapnya. Mereka kemudian terlibat ke dalam perkelahian. John yang menggunakan pintu mobil sebagai tameng akhirnya berhasil mengalahkan kedua orang itu dengan sangat mudah. Setelah itu, John dan Jaeon pun melanjutkan perjalanannya. Jo Heon lalu memberitahu kalau ia kenal dengan bos dari orang yang mengejar mereka, yang tak lain lagi adalah Mr. Jang. Di waktu yang sama, alat pelacak tiba-tiba berbunyi yang menandakan keberadaan Gil sudah ditemukan. Sementara itu, Gil kembali merasakan sakit kepala serta mimisan. Bersamaan dengan itu, ia juga mendengar sekilas suara ibunya yang terus-terusan memanggil namanya. Untung saja sakitnya itu berlangsung sebentar. Namun gak lama kemudian, muncullah segerombolan preman yang dibawa oleh preman Yongdu. Tujuannya itu sudah jelas, yaitu ingin merebut warisan tanah ayah Kyung Hee. Kyung Hee pun menyambutnya dengan wajah sangar dengan membawa senapan. Karena Kyung Hee tetap tak mau menyerahkan rumahnya, Yongdo pun menyuruh anak buahnya agar mengajar Kyung Hee serta adiknya sebagai pelajaran. Di waktu yang sama, Gil muncul dari atas genteng dan mengejutkan yang lainnya. Melihat orang yang menolongnya dipukuli, naluri Gil pun meronta-ronta dan hanya dengan satu kepalan tangan kosong saja, ia berhasil memukul si preman sampai terpental jauh. Ia bahkan mematahkan kaki lawan hanya dengan satu tendangan, melemparkan jauh dengan satu tangan, dan mendang mobil hanya dengan satu dorongan. Tentu saja aksinya itu mengejutkan para preman, dan saat Gil ingin memberi pukulan manis untuk Yongdo, Kyung Hee langsung menghentikannya dan meminta Yongdo untuk pergi dengan cara yang lebih halus. Tak hanya para preman saja yang terheran-heran dengan aksi Gil, Dae-gil pun sama. Ia bahkan berencana untuk memviralkan aksi Gil agar mereka mendapatkan uang dari YouTube. Di pagi harinya, Jo Heon ketemuan dengan Mr. Jang di kuburan. Tentu saja mereka bukan membahas tentang bisnis bakso aci, melainkan pencarian Gil. Di sini Mr. Jang mengungkapkan kekesalannya kepada si ketua karena memperkerjaan Jo Heon juga untuk mencari Gil, yang artinya ia meragukan kemampuan Jang dan timnya untuk menemukan Gil. Itulah mengapa kemarin Mr. Jang sengaja menyuruh bawahannya untuk mengikuti Jo Heon dan John. Selain itu, Mr. Jang juga membahas tentang informasi yang sudah ia kumpulkan, yaitu tentang Jaeon yang berkeliaran setelah terakhir kali menemui ketua. Ia bahkan menghancurkan beberapa lab seperti Hovan Glass, Bangkok Lab, dan akhirnya menjarah Shanghai Lab untuk membebaskan beberapa produk terbaik Dr. Big. Serta yang baru-baru ini adalah Arkman yang kemungkinan juga ulah dari Jaeon. Sementara itu di lain tempat, 4 anak muda Shanghai juga menuju ke titik lokasi Gil berada. Di tengah perjalanan, mereka menyadari kalau Gil berhasil selamat dari serangan Arkman, sedangkan mereka sudah yakin kalau waktu itu menembaknya tepat di kepala, yang artinya itu bisa membunuh Gil. Padahal belum mati. Maksudnya gimana, Bang? Tuh ya.
써봐. 아이고 착하지. Di sisi lain, Yongdo menemui paman Kyung-hee yaitu Bagong untuk menanyai tentang gadis berkekuatan dahsyat di rumah Kyung-hee. Namun si Bagong menolak untuk mengatakan apapun. Dan alhasil, Yongdo pun kesal dan dengan teganya memotong jari si paman Bagong. Di samping itu, Daegil berusaha membujuk Gil untuk menjadi YouTuber mukbang. Namun karena baru pertama kalinya merasakan dunia luar, Gil malah lebih tertarik dengan makanan-makanan yang belum pernah ia rasakan. Bahkan saat ia diajak ke supermarket pun Gil hanya tertarik dengan semua makanan yang ada. 여러분 들었냐? Di waktu yang sama, Kyung-hee mendapatkan kabar tak enak dari pamannya yang luka di bagian tangan. Singkat cerita, setelah ia menjemput pamannya dari rumah sakit, si paman lalu mengingatkan Kyung-hee agar jauh-jauh dari Gil dan jangan sampai berurusan dengannya. Tak hanya itu, untuk menjauhkan Kyung-hee dari masalah, si paman juga menyarankan Kyung-hee untuk mengalah serta menyerahkan tanah itu ke Yongdo. 먼저 버리기 전에 Saat Kyung-hee hendak pulang, ia tiba-tiba didatangi Jo Heon yang masuk ke dalam mobilnya dan menjelaskan kalau Gil adalah orang yang sedang mereka cari karena ia adalah monster berbahaya yang dalam waktu dekat akan berubah. Maka dari itu, Jo Heon meminta bantuan Kyung-hee agar mau bekerja sama untuk menangkap Gil. Sedangkan di sisi lain, 4 pemuda dari Shanghai itu menemui Yongdo di kantornya. Tujuan kedatangannya itu tentu saja untuk mencari keberadaan Gil. Mereka menawarkan akan memberinya serum kekuatan jika ia memberitahu keberadaan Gil, yang tentu saja membuat Yongdo setuju dengan kesepakatan itu. 넌 그냥 장난 안 치고 바로 죽여줄게. Kini Daegil, Kyung-hee, dan Gil sampai di rumah. Karena kebetulan pada saat ini ada festival kembang api, Daegil pun ingin mengajak Gil untuk menontonnya di luar. Dan karena Kyung-hee tahu kalau Gil sebenarnya tidak akan pernah menyakiti keluarganya, ia pun tidak tega menyerahkannya ke Jo Heon dan malah menyuruh mereka berdua untuk lari dari rumah ini. Mendengar perkataan itu, Gil pun langsung sadar kalau ada beberapa orang di jarak jauh yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Daegil lalu membawa Gil ke atap dan menyuruhnya untuk melarikan diri menuju jalan raya, sementara dirinya akan pergi menolong kakaknya. Ketika Jo Heon dan timnya sudah bersiap untuk menyerang rumah Kyung-hee, segerombolan mobil tiba-tiba berhenti di depan rumah Kyung-hee, yang ternyata itu adalah geng Yongdo beserta 4 pemuda Shanghai. Kedatangannya tentu saja sudah jelas, yaitu menangkap Gil. Namun kali ini Yongdo tak memberi belas kasihan sedikit pun ke Kyung-hee dan langsung menembaknya. Sementara tim Jo Heon juga memulai serangan dengan menembakkan basoka ke arah rumah Kyung-hee. Karena 4 pemuda itu tidak punya nama, kita akan menyebut pemuda itu 1-4 agar tidak keder. Menyadari kalau ada pihak lain yang mencari Gil, pemuda satu pun langsung pergi menuju arah kedatangannya basoka. Ia menyerang pelaku penembakan dengan terbang di atasnya dan menjatuhkannya dari papan iklan layaknya Glute Naruto Karo Sasuke. Setelah menembak Kyung-hee, Yongdo bersiap-siap untuk menembak Daegil. Namun aksinya itu malah keduluan Jo Heon dan John yang menembak Yongdo di bagian lehernya. 남의 재미를 뺏으려 그래? Dan kini giliran para penyihir untuk menunjukkan bakat masing-masing dengan instingnya sendiri. Pemuda 2 lalu melemparkan pagar kayu tepat ke arah geng Yongdo tanpa sisa. Tak mau kalah, Jo Heon serta John pun menunjukkan keahliannya menggunakan senapan dan mulai menembak secara beruntun ke arah para pemuda Shanghai. Pemuda 3 kemudian dengan cepat menyerang Jo Heon dan beberapa kali menusukkan belatinya. Namun Jo Heon yang tak mudah ditaklukkan itu langsung meraih senapannya dan menembak pemuda 3 di kepalanya. Jo Heon kemudian menghampiri Daegil dan memintanya agar cepat-cepat pergi dari tempat ini. Namun Yongdo yang tak membiarkannya begitu saja mengarahkan senapannya ke Daegil. Di waktu yang sama, John datang dengan menginjak senapan Yongdo yang akhirnya menembakkan pelurunya. Untung saja Jo Heon langsung karcap melindungi Daegil.
Tetapi tanpa diketahui, Daegil juga ternyata tertembak di waktu yang sama oleh pemuda 4 dan 2. Di sisi lain, di dalam hutan, Gil yang terlempar kena ledakan bazooka kemudian bertemu dengan pemuda 1, di mana pemuda 1 dengan yakin bisa membunuh Gil. Ia lalu menyiapkan belatinya dan lari ke arah Gil. Saat belati itu hampir mengenai leher Gil, Gil dengan kalemnya merebut belati itu dan menusukkannya ke kepala si pemuda 1. Dan koit. Di depan rumah Kyung Hee, pertempuran masih berlanjut antara Jo Heon dan John dan pemuda Shanghai. Kali ini pemuda 4 menendang John yang sedang lalai sampai menabrak mobil. Ia juga mengajak duel Jo Heon dan menusukkan belati di dadanya. Sementara pemuda 2 yang bergabung untuk menyerang Jo Heon dari belakang dengan menyayat-nyayat di punggung Jo Heon. Melihat rekannya tersiksa, John pun dengan cepat menusukkan belati ke leher pemuda 4 sebelum akhirnya ia pingsan. Di waktu yang sama, Gil muncul dengan membawa mayat pemuda 1. Tapi pandangannya langsung teralihkan ke arah Kyung Hee dan Daegil. Ia pun membalaskan dendamnya dengan hanya mengeluarkan suara sonar yang bisa meledakkan tangan pemuda 4. Gil juga memberi satu pukulan ke pemuda 2 sampai terpental cukup jauh. Tak puas di situ saja, Gil kemudian melemparkan pemuda 4 ke dalam rumah dengan cukup keras. Saat pemuda 2 ingin kembali menyerangnya, Gil hanya mengangkat satu tangannya yang bisa melempar sebuah mobil ke arah pemuda 2. Tak menyerah begitu saja, pemuda 2 bangkit kembali dan mengarahkan belatinya ke arah Gil. Namun Gil dengan mudah mempengaruhi pikiran pemuda 2 yang akhirnya beberapa kali menusukkan belatinya ke diri sendiri. Dan layaknya kadal, pemuda 4 muncul dengan tangannya yang baru tumbuh. Pemuda 4 yang juga jelmaan Boboiboy itu lalu mengeluarkan elemen buminya dengan melemparkan batu-batu ke arah Gil. Tetapi dengan santainya, Gil menghentikan waktu dan menyerang pemuda 4 dengan ribuan batu yang memutarinya. Lalu dengan sedikit memberi rasa perih, Gil melemparkan kapak dan memenggal kepala pemuda itu sampai goib. Selang tak lama kemudian, seseorang keluar dari mobil yang ternyata itu adalah Jaeon. Ia lalu menyapa Gil dengan baik dan mengaku sangat dekat dengannya. Pemuda 2 yang dari tadi tidak mati-mati pun bingung kenapa Jaeon terlihat akrab dengan Gil. Dan tanpa diduga, ternyata Jaeon adalah kakak dari Gil. Jaeon kemudian menunjukkan kekesalannya dengan para pemuda Shanghai, karena dari awal ia menyuruh mereka untuk menyerang Arkman dengan tujuan melepaskan Gil, bukan malah membunuhnya. Lalu dengan tangan kosongnya, Jaeon memenggal kepala pemuda itu untuk mengakhirinya. 내가 너 찾으라고 보낸 애들이야. Jaeon kemudian menjelaskan ke adiknya tujuan utamanya. Dari awal, Jaeon sebenarnya ikut dalam penyerangan Arkman. Tapi karena waktu itu Jaeon sedikit mules, jadi ia menyerahkan tugasnya ke pemuda Shanghai untuk mencari Gil. Tanpa tahu kalau adiknya malah mau dibunuh oleh mereka. Dan dengan naluri saudarinya, Jaeon merasa kalau ibunya membutuhkan mereka. Jadi ia ingin mengajak Gil untuk mencari ibunya sekaligus meminta bantuan Gil. Namun untuk saat ini pikiran Gil masih tertuju ke Kyung Hee dan Daegil. Jaeon pun memberi serum biru ke Gil untuk diberikan ke salah satu yang ingin ia selamatkan. Di saat itu juga Jaeon ingat kalau dirinya sedang masak mie goreng. Dan karena Gil kelamaan, ia pun menyuntikkan bius ke Gil dan membawanya pergi dari sini. Di tempat lain, si ketua yang sedang melukis dan ditemani dengan seorang wanita menyadari kalau Jaeon serta Gil akhirnya bertemu. Dan cepat atau lambat pasti akan menemui ibunya. Di adegan kredit, terlihat John dan Jaeon sadar kembali dari pertempuran hebat tadi. Jaeon lalu mencoba menghubungi Mr. Jang yang ternyata dari tadi menunggunya di atap rumah. 안 보려고 했는데 Karena sekarang keadaan tidak memungkinkan dan ditambah lagi munculnya penyihir mematikan yaitu Jaeon, akhirnya Jo Heon pun meminta bantuan dari Mr. Jang. Dan film pun berakhir. 이미 다 알고 있으니까. Oke, itulah alur film The Witch Part 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama.